Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 65 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Jika tidak ungkap Big Data, Luhut dianggap sebar hoax. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpotensi terjerat hukum jika tidak membuka Big Data soal penundaan pemilu, di mana simpulan data itu sempat dia umbar ke publik untuk menggambarkan kecenderungan masyarakat ingin pemilu 2024 ditunda. Menurut Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, Luhut sebagai pejabat publik seharusnya memenuhi tuntutan mahasiswa UI untuk membuka Big Data soal tunda pemilu. Apalagi publik juga turut menunggu Big Data Luhut yang mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat hingga terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah. Karena Luhut pejabat publik, maka Luhut harus menjawab soal data itu ke publik. Luhut jangan bersembunyi dengan alasan dia berhak untuk tidak buka ke publik, ujar Muslim kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu 13 April. Jika tidak membuka informasi tersebut kepada publik, maka Luhut bisa dianggap menyebarkan hoax. Menurutnya, kasus ini seperti yang menimpa aktivis Ratna Sarumpait, ibunda artis cantik Atika Hasiholan itu dianggap menyebarkan hoax, kemudian dihukum 2 tahun penjara karena kasus menyebarkan informasi bohong tentang kondisi wajahnya. Penyebar hoax harus dihukum sebagaimana yang dituduhkan ke Ratna Sarumpait. Akibat itu, Ratna yang belum lama ini meluncurkan buku Aku Bukan Politisi dihukum 2 tahun, kata Muslim. Hukum menurut Muslim harus ditegakkan termasuk pada Luhut. Polisi juga harus bertindak tanpa menunggu laporan karena sudah terjadi kegaduhan di berbagai daerah. Karena Ratna Sarumpait juga dulu tidak dilaporkan dulu, langsung diproses dan ditahan. Penyebaran berita hoax itu pelanggaran Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Pungkas Muslim. Penolakan Luhut Binsar Panjaitan membuka klaim Big Data penundaan pemilu 2024 ini sangat disesalkan. Sebagai pejabat publik, seharusnya Luhut lebih transparan membuka klaim yang sudah membuat gaduh publik. Harusnya ketika menyangkut Big Data, ini kan tidak main-main ya. Artinya Big Data itu dikaitkan dengan agenda politik, harusnya disampaikan transparan ke publik, kata politisi PDIP Masinton Pasaribu ketika berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada Rabu 13 April. Pihaknya juga menambahkan, seorang pejabat tinggi negara harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan dan tidak boleh menutupi fakta kepada masyarakat. Itulah bentuk transparansi keterbukaan informasi dari seorang pejabat atau penyelenggara negara. Semua ucapan pejabat dan penyelenggara negara itu memiliki konsekuensi, apalagi menyangkut data, kata anggota Komisi 3 DPR RI ini. Menurutnya, LBP juga harus segera mengungkap Big Data tersebut lantaran bukan bersifat kerahasiaan negara. Apa yang sih? Kenapa sih kalau dibuka? Kecuali data bersifat kerahasiaan negara. Itu memang nggak boleh dibuka. Ini kan katanya data pribadi, boleh saja menganut asas transparansi keterbukaan. Begitu tutupnya. Sampai kapanpun, Luhut juga akan terus menjadi bulan-bulanan publik jika tidak ungkap Big Data tunda pemilu. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan akan terus menjadi bulan-bulanan publik jika terus menolak membuka Big Data soal tunda pemilu dan ia telah mengklaim beberapa waktu lalu. Salah satu contohnya apa yang dialami Luhut saat menghadiri acara di UI yang ditagih langsung oleh mahasiswa. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam mengatakan, Luhut diminta untuk tidak omdo atau ngomong doang soal Big Data tunda pemilu. Karena kalau memang ada data, kapan melakukan risetnya, kepada siapa saja riset tersebut dilakukan, siapa yang melakukan riset, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu 13 April. Menurut Saiful, jika hal tersebut tidak segera disampaikan Luhut, maka dianggap tidak elok karena seorang pejabat negara mengajukan bahkan mempelopori adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau mau objektif, mestinya diungkap kepada publik Big Data yang dimaksud Luhut, termasuk metode riset yang dilakukan. Karena kalau tidak, maka ini soal citra yang bersangkutan. Untuk itu, baik dikiranya data tersebut diungkap kepada publik. Nama Luhut pun dianggap akan dikenang baik oleh publik jika berani mengungkap Big Data kepada publik. Karena kalau tidak, maka sampai kapanpun yang bersangkutan akan terus jadi bulan-bulanan publik. Pungkas Saiful. Survei SMRC, warga yang dukung jabatan Jokowi ternyata hanya 5% saja.
Hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan hanya 5% warga yang mendukung isu jabatan Jokowi 3 periode. Hasil survei yang bertajuk Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu itu disampaikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani dalam kanal YouTube SMRC TV pada hari Jumat 1 April. Denny juga menyebut mayoritas warga, 73% menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali harus dipertahankan. Hanya 15% yang menilai ketentuan tersebut harus diubah. Dari 15% yang menilai masa jabatan presiden harus diubah, sebanyak 61% atau sekitar 9% dari total populasi ingin masa jabatan presiden hanya 1 kali, untuk 5, 8, atau 10 tahun. Sementara itu yang ingin lebih dari 2 kali, masing-masing 5 tahun hanya 35% atau hanya sekitar 5% dari total populasi. Denny juga menambahkan pendapat warga yang mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali ini konsisten dalam 3 kali survei, yakni pada bulan Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022. Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di tengah masyarakat, hanya sekitar 5% warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin seorang presiden hanya menjabat maksimal 2 periode saja. Survei ini terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode Stratified Multistage Random Sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Respon rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 1.027 atau 84%. Sementara margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara tatap muka dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 20 Maret 2022. Selain itu, survei SMRC juga menunjukkan bahwa kinerja Presiden RI ini dinilai anjlok menyusul wacana Jokowi 3 periode yang terus digaungkan oleh sejumlah pihak. Selain itu, hasil survei SMRC juga membantah klaim Big Data dari Luhut. Ternyata hanya 10% rakyat yang ingin pemilu itu ditunda. Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga melakukan survei terkait dengan klaim Menko Marves LBP soal Big Data 110 juta aspirasi publik di media sosial yang mendukung penundaan pemilu 2024. Hasilnya hanya 10% dari peserta survei, yakni rakyat yang ingin pemilu itu ditunda sampai tahun 2027. Pada survei yang dilakukan pada Maret 2022, hasilnya menunjukkan lebih dari 85% publik di media sosial tetap mau pemilu itu dilakukan pada 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari. Direktur Riset SMRC Denny Irvani juga mengatakan klaim yang disampaikan Luhut Binsar itu pun menjadi terbantahkan. Ini karena hasil survei menunjukkan hal yang berbeda dengan yang diungkapkan oleh Luhut. Kita punya bukti di sini, 85% dari pengguna media sosial justru ingin pemilu tetap diadakan pada 2024 dengan alasan COVID. Kata Denny seperti dikutip dari redaksi pada Jumat 1 April. Sementara itu diketahui yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab dari publik yang mengikuti survei hanya sebesar 5% saja. Dari hasil survei itu juga tercatat sebanyak 70% publik tidak menggunakan media sosial berkeinginan agar pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Selain itu juga diketahui hanya 15% dari publik yang tidak memakai media sosial ingin pemilu diundur pada 2027. Sementara itu ada 14% publik tidak menjawab atau tidak tahu. Yang menggunakan medsos memiliki sikap seperti itu, yang tidak menggunakan medsos kurang lebih sama-sama menolak gagasan penundaan pemilu. Terangnya menjelaskan, Denny menerangkan survei ini dilakukan pada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode Stratified Multistage Random Sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara. Pengambilan sampel dilakukan pada wawancara tatap muka, dilakukan pada 13 hingga 20 Maret 2022. Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar menyebut klaim jika dia memiliki big data yang berisikan aspirasi publik di media sosial untuk pemilu 2024. Dia menyatakan jika dari data yang dimilikinya ada sekitar 110 juta suara warganet yang menginginkan pelaksanaan pemilu itu ditunda.